Halo teman-teman semua, para pejuang PTN 2024, gimana nih kabar teman-teman semua? Apakah tadi ini teman-teman sudah menentukan nih gimana teman-teman ke depannya pengen mas jurusan apa sih yang sesuai dengan passion teman-teman semua? Sebelumnya aku ingin ngucapin nih selamat datang kembali di YouTube Tim Inspirator Lulus PTN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas jurusan yang prospek kerjanya bagus untuk kedepannya. Nah, di video kali ini aku akan membahas 13 jurusan terbaik prospek kerjanya. Jangan lupa saksikan ya. Nah, jurusan yang pertama itu ada ilmu komputer, dan jurusan yang kedua itu adalah teknologi informasi. Nah, teman-teman, dua jurusan ini sangat bagus nih prospek kerjanya ke depannya. Karena apa? Karena dua jurusan ini menyangkut tentang bagaimana kita mempelajari teknologi lebih lanjut. Mengingat sekarang era globalisasi serta era digitalisasi, maka prospek dua jurusan ini akan sangat baik ke depannya dan akan lebih banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Serta pada jurusan ini juga dibutuhkan kemampuan tentang sistem komputasi dan data bagi perusahaan-perusahaan besar. Kemudian, pengolahan dan pemeliharaan komputer, sistem komputer dan data perlu dilakukan secara berkala, sehingga kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang ini akan lebih banyak dicari ke depannya. Jurusan yang ketiga itu ada teknik, dan yang keempat itu kesehatan. Dua jurusan ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena apa? Setiap teknisi yang bermasalah di perusahaan akan mengandalkan ahli jurusan teknik di dalamnya untuk memperbaiki teknis di dalamnya. Kemudian untuk jurusan kesehatan, ya yang namanya jurusan kesehatan pasti akan selalu dibutuhkan ya, karena orang-orang juga pasti mengalami permasalahan, entah itu penyakit, permasalahan kesehatan dalam dirinya, atau bahkan ketidakstabilan imun di dalam tubuhnya yang semakin terus berkembang lah gitu istilahnya. Maka jurusan teknik dan jurusan kesehatan ini akan sangat dibutuhkan ke depannya. Jurusan yang keenam itu ada manajemen bisnis, jurusan yang ketujuh akuntansi, dan jurusan yang kedelapan itu finance. Nah, tiga jurusan ini itu termasuk sama ya teman-teman, maksudnya tuh kayak prospek kerjanya itu berdekatan lah mirip-mirip tiga jurusan ini. Semua perusahaan tentu membutuhkan karyawan untuk mengelola masalah keuangan. Nah, keahlian di bidang ini mempersiapkan lulusan untuk dapat menganalisa dan memproyeksikan pertumbuhan perusahaan serta mengambil keputusan dari data yang ada. Nah, itu tugas daripada manajemen bisnis, akuntansi, dan finance yang mengelola keuangan perusahaan serta menganalisis pasar dan data dari perusahaan itu tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu ada pariwisata, dan yang ke-9 itu ada perhotelan. Nah, dua jurusan ini juga saling berkaitan ya teman-teman. Bagaimana bidang pariwisata yang seperti kita lihat pada saat COVID-19 kemarin melanda sekitar tahun 2020 silam, namun kini sektor pariwisata mulai perlahan-lahan bangkit nih dari keterpurukan kasus COVID kemarin, kasus wabah-wabah yang melanda dunia, melanda Indonesia tentunya. Sektor pariwisata yang membuat banyak masyarakat yang dikurung atau diisolasi tidak boleh kemana-mana. Namun sekarang masyarakat bisa dengan mudahnya healing kembali atau mudahnya untuk rekreasi, hiburan kembali. Maka dari itu, pariwisata dan perhotelan saat ini mulai dikembangkan kembali dan untuk itu dalam beberapa tahun ke depan lulusan di bidang ini akan dibutuhkan seiring pertumbuhan di sektor pariwisata yang masih aktif, masih terus berkembang ke depannya teman-teman. Yang selanjutnya itu jurusan yang ke-10 advertising, dan yang ke-11 itu desain grafis. Nah, jurusan ini merupakan jurusan yang berkaitan dengan media. Bagaimana jurusan ini bisa mengelola media untuk mempromosikan produk-produknya atau barang-barangnya ke khalayak umum. Nah, di era serba digital seperti yang sudah aku sampaikan tadi, saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi. Maka lulusan yang punya keahlian memproduksi konten, iklan, dan semacamnya yang berkaitan dengan promosi, berbagai platform media banyak dicari. Hampir setiap perusahaan memerlukan produksi konten digital untuk media promosinya. Misalnya untuk diunggah di media sosial yang ada pada perusahaan tersebut, atau misalnya juga akan diunggah pada website perusahaan tersebut. Nah, jadi advertising dan desain grafis ini
sangat dibutuhkan untuk memproduksi konten ya teman-teman. Entah itu untuk mendesain logo perusahaan tersebut, mendesain produk perusahaan tersebut, atau membuat brosur, katalog, advertising, iklan yang ada di spanduk, iklan yang ada di Google ADS, seperti itu teman-teman. Jadi advertising dan desain grafis ini pasti akan sangat dibutuhkan di era digitalisasi ini. Dan itu mempunyai prospek kerja yang sangat luas bagi perusahaan dan bagi kita semua. Kemudian yang ke-12 itu ada digital marketing, dan yang ke-13 itu ada public relation. Nah, lulusan dari jurusan ini punya peran penting dalam memberikan kesan positif perusahaan tersebut ke khalayak umum. Bagaimana bisa orang-orang tahu nih kalau perusahaan ini nih positif banget loh gitu, mempunyai wawasan yang positif. Nah, lewat digital marketing inilah kita bisa membranding diri kita kepada masyarakat umum gitu loh. Jadi jurusan ini mempelajari bagaimana penyampaian informasi secara efektif melalui media, jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, dan sejenisnya. Cakupan yang luas membuat lulusan jurusan ini dapat bekerja di berbagai bidang perusahaan. Jadi ini semacam jurusan dari ini ya, digital marketing public relation ini semacam jurusan yang berkaitan juga dengan media, sama seperti yang tadi. Cuman bedanya kalau yang digital marketing dan public relation ini langsung memberikan impact kepada masyarakat umum, kayak bagaimana dari cara kerjanya dialah bisa mempengaruhi kesan positif maupun negatifnya suatu perusahaan. Bagaimana cara lulusan jurusan ini membranding perusahaannya mereka. Maka dari itu, jurusan ini juga mempunyai prospek kerja yang luas untuk kedepannya bagi perusahaan. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja nih apa yang aku sampaikan mengenai 13 jurusan yang mempunyai prospek kerja yang bagus ke depannya. Nah, teman-teman, dari apa yang udah aku sampaikan tadi, gimana nih? Apakah teman-teman masih ragu untuk memilih jurusannya, atau udah mulai terbuka nih pikirannya, atau udah mulai sadar nih, oh aku kayaknya tertarik di bidang ini deh, kayak bakalan bisa nggak ya aku ambil jurusan ini aja untuk kedepannya gitu, kayak ini bagus untuk aku. Nah oke teman-teman, jadi dari sekarang teman-teman udah bisa dimikirin jurusan yang bagus dan yang sesuai dengan passion teman-teman tentunya kedepannya. Oke, semangat para pejuang PTN 2024. Nah, oke, segitu aja nih dari aku sharing-sharingnya mengenai 13 jurusan yang memiliki prospek kerja yang bagus ke depannya. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Inspirator Lulus PTN untuk mendapatkan update informasi seputar masuk PTN dan kehidupan kampus lainnya. Teman-teman, sampai jumpa.